Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, dan salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lebih jauh, perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Jagoan Al-Majlisi. Saya dari kelas 3C Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul syarat-syarat pernikahan. Pengertian syarat itu di sini terdapat bahasa Arab dan juga artinya. Saya bacakan Arab terlebih dahulu. Huwa ma yatawaqqafu alaih wujudu syai'in wa yakunu kharija an haqiqati, yang artinya yaitu sesuatu yang harus ada dalam perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Kemudian pengertian daripada lain bahwasanya pengertian syarat pernikahan ini merujuk kepada kriteria ataupun ketentuan yang harus dipatuhi oleh pasangan yang akan melakukan pernikahan. Dalam konteks hukum Islam ataupun dalam konteks hukum Indonesia pada umumnya, syarat pernikahan ini biasanya mencakup usia, status, dan juga persetujuan, dokumen pribadi, dan agama. Tentunya syarat ini menjadi tujuan sangat penting ataupun kebutuhan yang sangat penting. Kemudian macam-macam syarat nikah. Di sini ada 4 ya. Yang pertama ada syurutus sihad, yang kedua ada syurutul inqad, yang ketiga ada syurutun nafad, dan yang keempat ada syurutul luzum. Saya akan membacakan semua pengertian daripada macam-macam syarat pernikahan. Yang pertama di sini ada syurutul inqad, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya dapat mengakibatkan akadnya batal. Jadi itu teman-teman. Dan pembagian syurutul inqad ini ada tiga fase ataupun 3 bagian. Yang pertama ada syarat bagi 2 orang yang berakad, yang kedua ada syarat bagi perempuan, dan yang ketiga ada syarat sigot akad. Di dalam isi syarat bagi 2 orang yang berakad, yang pertama ada mampu melaksanakan akad, yang kedua mendengarkan ucapan masing-masing. Kemudian isi daripada syarat bagi perempuan, di sini isinya terdapat 2 yang diketahui. Keperempuanannya bersifat hakiki. Yang kedua, bukan perempuan yang diharamkan. Yang ketiga, isi daripada sigot akad itu terdapat 3 bagian. Pertama, ijab qabul yang terjadi dalam satu masjid. Yang kedua, kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Yang ketiga, ucapan yang tuntas atau tidak digantungkan ke masa depan. Oke teman-teman, yang kedua terdapat syurutus sihah. Apa itu syurutus sihah? Syurutus sihah merupakan syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya syaratnya, maka akadnya batal. Di sini ada beberapa poin pentingnya. Yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu atau sementara, bersifat sementara, tidak lama. Kemudian yang kedua ada sigot akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Yang ketiga adanya saksi. Yang keempat adanya kerelaan dan keleluasan memilih ataupun ikhtiar. Kemudian yang kelima, suami istri yang jelas sudah ditentukan. Yang keenam,
suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram, haji atau umroh. Yang ketujuh, adanya mahar. Yang ke-8, suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis. Baik teman-teman, kemudian yang ketiga ada surutun nafaz. Apa itu surutun nafaz? Yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda. Ada beberapa poin yang pentingnya. Yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum. Yang kedua, suaminya harus dewasa. Yang ketiga, wali akrob tidak boleh didahului oleh wali abad selama wali akrob masih ada. Yang keempat, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilkan. Kemudian yang terakhir ada syurutul luzum. Apa itu syurutul luzum? Yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagai kelaziman yang berlaku. Di sini ada beberapa poin pentingnya. Yang pertama, wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya atau gila dalam pikirannya, kurang waras gitu ya. Yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafaah. Yang ketiga, apabila tidak ada kafaah, maka disyaratkan maharnya harus mahar mitsil. Kemudian yang keempat, suaminya tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Saya kira itu pembahasan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.